Jateng Radio dengerin Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Mbak Yu. Jateng Bicara hadir, hari ini spesial, sudah hadir bersama saya. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin apa sih Kang Mas dan Mbak Yu? Seperti biasa ya, kita mau ngomongin tentang mungkin sudah marak di luar sana, tentang yang namanya penyalahgunaan narkoba. Dan ini masih menjadi ancaman nih Kang Mas dan Mbak Yu, ancaman serius bagi masa depan bangsa. Apalagi kita akan menuju generasi emas, yaitu mendatang tentunya generasi emas untuk putra-putri atau anak muda kita nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, yang ditakutkan banyak anak muda terjerumus karena kurangnya informasi, pengaruh lingkungan, atau bahkan karena rasa ingin tahu yang cukup tinggi tapi ingin tahunya salah. Nah, karena itu nih Kang Mas dan Mbak Yu hadir bersama saya. Ini ada Mas Hafid Sungkar selaku Ketua Geram. Selamat siang. Selamat siang Mbak Risti dan Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di Jawa Tengah. Ada di Jawa Tengah. Baik, mungkin disapa dulu nih Kang Mas dan Mbak Yunya nih yang sudah mendengarkan live radio dan juga live YouTube kita. Monggo silakan Mas. Ya, selamat pagi. Kulo nuwun semuanya warga Jateng yang mendengarin Jateng Radio, Kang Mas dan Mbak Yu. Saya Hafid Sungkar SH, Ketua Yayasan Penggiat Anti Narkoba Gerakan Rakyat Anti Madat atau Geram Jawa Tengah. Pagi ini kita mau ngobrol ya kaitannya betul. Tentang masalah seputar narkoba. Tema pagi ini adalah anak muda cerdas katakan tidak pada narkoba. Nah, karena hari ini Mas Hafiz hadir bersama kita kurang lebih nanti 1 jam. Jadi buat Kang Mas dan Mbak Yu yang mau bertanya seputar narkoba, mungkin atau curhatan-curhatan nih Kang Mas dan Mbak Yu yang ingin diungkapkan, boleh di 0813 9965 9922. Namanya siapa, dari kabupaten kota mana, baru pertanyaannya. Setelah ini kita akan bersama dengan Mas Hafiz Sungkar SH selaku Ketua DPD Geram Jawa Tengah. Dan kita masih ngomongin tentang bagaimana sih bahayanya narkoba. Nah, tapi sebelum itu pastikan Kang Mas dan Mbak Yu atau masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya penasaran apa sih sebenarnya Geram. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin bahkan baru dengar ini nih Mas, apa sih sebenarnya Geram. Nah, boleh diceritakan nih awal mulanya berdirinya Geram sampai dengan saat ini ke Kang Mas dan Mbak Yu. Ya, terima kasih Kang Mas dan Mbak Yu se-Jawa Tengah ya. Bahwa Geram ini organisasi yang berbentuk yayasan. Oke. Yayasan ini berdiri dari tanggal 9 September 1999 nih. Oke. Ada ininya ya. Ya, Mbak Risti udah lahir nggak belum 1999? Sudah mungkin ya? Belum sekolah tapi. Belum sekolah. Ya. Bayangkan aja tahun segitu yang namanya peredaran narkoba sudah kemana-mana. Apalagi sekarang di tahun 2025, bukan menurun malah meningkat. Jadi Geram dibentuk oleh Ketua Umum kami Sofyan Alim. Dia promotor musik. Terus ada mantan Ketua DPRD Jawa Tengah Pak Prasetyo Edi Marsudi. Ada cucu Jenderal Sudirman Pak Ganang Sudirman. Dan juga Raja Dangdut Bang Haji Roma Irama. Semuanya mempunyai masalah yang sama, yaitu anak-anak dan ponakannya terlibat kasus narkoba. Makanya mereka membentuk perkumpulan ini, organisasi ini yang dinamakan Geram. Dan bahkan Geram bisa diklaim adalah penggiat anti narkoba yang pertama kali lahir di Indonesia. Jadi pelopor ya. Dan Geram itu sesuai ADRT kami di tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, bentuk lagi tingkat kecamatan, bawa lagi kelurahan, bawa lagi RW sampai tingkat RT. Karena namanya narkoba perlu dicek atau perlu diawasi sampai di tingkat RT atau rukun tetangga. Dari tahun 99 ya. 99. Saya megang di tahun 2017. 2017. Ketua Jawa Tengah sampai sekarang. Baik. Nah, kalau boleh tahu nih, dari tahun 99 sampai dengan tahun sekarang ini Geram ini pernah nggak sih berganti nama, atau memang dari awal lahir ya Geram gitu? Ya, dari dulu lahir udah memang namanya Geram. Ya, ini organisasi kita, logonya. Mbak Risti seperti itu. Baik. Nah, kalau membantu atau organisasi-organisasi yang memang ini kalau bisa dibilang kan juga disebut juga non profit ya tentunya. Betul. Ya. Nah, itu tidak banyak
Terus tidak banyak orang juga mau atau sukarela menjadi relawan seperti itu. Salah satunya adalah Gram ini. Nah, sejauh ini dari tahun 1999 sampai dengan sekarang, ini program-program apa saja sih yang sudah dilakukan untuk tentunya membantu pemerintah khususnya adalah narkoba gitu. Oke. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu ya, perlu diketahui Gram ini adalah organisasi yang bermitra dengan BNN dan kepolisian, dalam hal ini Res Narkoba. Karena tingkat kami Jawa Tengah, kita bermitra dengan BNN Provinsi Jawa Tengah dan Res Narkoba Polda Jawa Tengah. Kami penggiat anti narkoba yang berbasis masyarakat adalah banyak di bidang pencegahan. Atau preventif. Ya, kalau dua lembaga yang tadi saya sebutkan di atas, BNN dan kepolisian, dia banyak di pemberantasan juga di pencegahan. Tapi kami masyarakat penggiat anti narkoba banyak di preventif atau pencegahan. Banyak yang kita lakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba di sekolahan dari SD, SMP, SMA bahkan sampai universitas. Bahkan kami juga penyuluhan ke tingkat RT atau perkumpulan warga, kita kasih penyuluhan tentang berani katakan tidak pada narkoba apabila ada yang menawarin. Ya. Terus berikutnya kita juga penyuluhan Mbak Risti sampai ke lapas atau rutan yang ada di Jawa Tengah. Kita mengingatkan kepada para tahanan atau warga binaan khususnya kasus narkoba agar mereka nanti bebas, tidak lagi berurusan dengan narkoba. Gitu. Oke, baik. Berarti hampir semua lini ya menjadi target atau sasaran dari Gram ini. Betul. Nah, kenapa sih harus memilih narkoba nih Mas Hafiz? Saya juga penasaran karena kan kalau misalkan relawan-relawan tuh banyak, kenapa nggak menjadi relawan-relawan lain nih? Kenapa harus narkoba? Karena kan musuhnya pasti juga banyak. Terus kendalanya juga pasti banyak. Nah, kenapa gitu? Ya oke, Kang Mas dan Mbak Yu ya, perlu kita tahu 3 musuh bangsa Indonesia apa aja? Korupsi, radikalisme, dan narkoba. Kenapa narkoba yang paling dahsyat? Karena narkoba tidak melihat suku, etnis, bangsa, agama, jenis kelamin, kamu mau kaya atau miskin bisa terkena pengaruh narkoba. Karena apa? Pergaulan yang salah. Kalau korupsi kaitannya uang negara, pasti dilakukan orang-orang dewasa yang berkaitan dengan uang negara. Radikalisme juga pemaparannya kaitannya orang yang salah dalam memahami suatu agama, merusak fasilitas umum, ya kan, mencuci otak orang dengan ajaran yang salah, dan itu dilakukan dewasa, tidak mungkin anak-anak. Narkoba ini, yaitu saya katakan tadi, semua lini bisa terkena karena pergaulan yang salah. Dan ingat, kalau Kang Mas dan Mbak Yu dengar kalimat narkoba, jangan hanya barang-barang narkoba yang kita tahu kayak sabu, ekstasi, ganja, enggak. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Artinya banyak yang kita harus sampaikan tentang narkoba ini. Enggak hanya melulu tentang yang saya sebutkan tadi, itu termasuk narkotika golongan 1. Jadi kalau kita bicara narkoba itu luas Mbak Risti. Ada psikotropika, pil-pil koplo, yarindo yang sekarang marak ya, dijual bebas. Ada yang namanya bahan adiktif lainnya apa nih, rokok, vape, miras, walaupun memang tidak sebesar kayak psikotropika dampaknya ya sama narkotika, cuman zat-zat tersebut membuat edik atau kecanduan. Itu yang berbahaya ya. Berbahaya juga ya. Lama-lama kelamaan kan orang yang misalnya nyoba dari awal nge-vape atau miras, nanti lama-lama bisa mereka nyoba-nyoba yang namanya narkotika atau psikotropik yang saya katakan tadi. Dan ingat, narkoba tidak hanya kalangan kota, sekarang sudah masuk di desa. Ini yang memprihatinkan. Benar-benar. Ingat, jumlah petugas BNN dan kepolisian terbatas. Kita sebagai masyarakat harus ikut terlibat untuk dalam pencegahan narkoba. Harus peduli. Betul sekali. Apalagi sekarang ini kan pasti kan kita juga was-was ya terhadap generasi muda kita sekarang ini. Itu ancaman pasti akan datang dari mana-mana. Apalagi zaman sekarang ini kan kebebasan informasi ya, keterbukaan informasi yang kadang kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, kita akan terjerumus kepada hal-hal yang ini. Nah, sejauh ini menurut Mas Hafiz yang sudah menangani
menangani narkoba, bagaimana sih gambaran untuk anak muda kita sekarang gitu? Apakah mereka banyak yang menjadi korban atau justru sebaliknya? Ya, jadi Kang Mas dan Mbak Yu, perlu kita tahu rata-rata kalau kami interview ya, para kasus narkoba yang ditahan karena jadi pengedar atau bandar atau bahkan pemakai yang sesuai aturan harus direhab, ya kan? Tapi ada apa namanya aturannya kan. Jadi rata-rata mereka ini ketika kami interview, mereka ditawarin dulu awal gratis oleh temennya kumpul ya kan. Kayak anak pembina kami itu Roma Irama, Ridho Roma, awalnya kan begitu kan 2 kali. Nah itu awal juga ditawarin temannya untuk pakai awal free. Itu cara-cara bandar seperti itu, pengedar seperti itu Mbak Risti. Jadi mereka awal gratis. Nah zat itu masuk ke otak, mau nggak mau orang akhirnya jadi kecanduan, mau meminta barang itu. Nah akhirnya mereka ada yang beli, ada yang ngutang, ya kan, bahkan nggak dibayar. Ada juga kasus yang di luar Jawa, orang tuanya dibunuh gara-gara mau meminta uang nggak diberi untuk beli narkoba. Waduh. Nah ini kan naudzubillah, serem kan? Karena ya sudah otaknya sudah rusak gara-gara narkoba itu sendiri. Seperti itu rata-rata mereka awal karena ya itu kecanduannya karena ditawarin gratis, enak mau nggak mau beli, ya kan? Bisa ngerasain dan juga bisa jual untung jadi pengedar. Nah awal seperti itu Mbak. Benar. Nah ini kan pasti kalau misalkan cuma geram saja yang bertugas atau mengawasi narkoba untuk anak muda kan tidak mungkin. Apalagi cuma pemerintah saja. Nah justru yang selalu bersama mereka adalah keluarga tentunya. Nah mungkin ada tips nggak sih Mas Hafiz untuk orang tua? Kadang kan orang tua juga sibuk sendiri. Ada yang sibuk bekerja, ada yang mungkin sibuk main gadgetnya sendiri tapi tidak peduli dengan putra-putri mereka. Nah sejauh ini bagaimana sih tipsnya agar menjadi orang tua yang ikut mengawasi? Ya oke. Sebelum saya bicara soal orang tua, peran orang tua, Maristi, kita tahu Indonesia berdasar negara apa? Pancasila. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Artinya setiap masyarakat atau penduduk warga Indonesia dijamin kebebasannya untuk memilih agama. Saya pernah penasaran, ini narkoba kok bukan semakin menurun, kok semakin meningkat. Coba saya ambil dari segi agama. 6 agama di Indonesia, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Saya panggil nih tokoh-tokoh Jawa Tengah, buka kitab-kitab kalian agama, diperbolehkan nggak yang namanya narkoba? Karena ini penting agama ini, karena kan sebagai penuntun hidup. Ternyata dari 6 agama itu kitab sucinya masing-masing melarang orang untuk memakai narkoba. Karena apa? Narkoba kan zatnya memabukkan. Betul. Di agama 6 agama itu dilarang zat-zat yang membuat memabukkan. Karena narkoba kan menyerupai hal yang memabukkan. Makanya dilarang atau diharamkan. Sudah ya. Nah, sekarang kita kembali ke peran orang tua. Orang tua ini penting karena tahu Mbak Risti, lingkungan ini ada lingkungan rumah, ya rumah tangga ya, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, teman bergaul. Ini yang terpenting adalah lingkungan dari rumah tangga. Di sini adalah peran orang tua, terutama bapak. Kita minta seorang bapak bisa memberi pengawasan kepada anaknya. Jangan sampai mereka bergaul hal-hal yang tidak benar. Apalagi sekarang gadget, hampir semua masyarakat Indonesia khususnya para pelajar punya yang namanya HP atau gadget. Betul. Jangan sampai disalahgunakan. Ya kan, mereka bisa menggunakan fasilitas gadget ini untuk bisa seluruh dunia di genggaman ini. Ini perlu kita awasi Mbak Risti. Karena apa? Sekarang ini para pengedar atau bandar 1001 cara dalam menawarkan barang. Sampai yang namanya lewat gadget itu. Betul. Nggak pernah ketemu antara penjual dan pembeli, tapi lewat yang namanya gadget. Bisa lewat Instagram, WA, ya ini sudah pengedar bandar nih, sudah semakin meningkat cara
menjual narkobanya. Nah ini sekali lagi Mbak Risti, peran orang tua di sini Bapak harus betul tanamkan agama, betul budi pekerti karakternya mereka, jangan sampai mereka terpengaruh narkoba di luar oleh teman-temannya. Betul. Kalau modus anak muda sekarang ini biasanya paling banyak itu dijual melalui apa? Mungkin melalui, kalau dulu kan ada permen segala macam gitu-gitu. Kalau sekarang ini trennya kemana sih Mas Hafiz? Yang lagi sekarang tren ini narkoba ya. Yang lagi marak memang masih narkotika golongan satu, sabu, dan tapi kan tadi itu saya katakan masuk desa karena sistemnya pahit hemat. Jadi mereka bisa 5 orang 6 orang urunan untuk membeli produk tersebut biar dirasain bareng-bareng. Tapi yang lebih tragis sekarang ini yang lagi marak adalah pil-pil koplo. Waduh. Atau sebutannya pil setan itu ya. Pil setan atau pil pil anjing. Seperti itu. Karena kami sudah menyarankan IAI, Ikatan Apoteker Indonesia, bahwa kita himbau BPOM juga jangan sampai apotek-apotek itu menjual psikotropika tanpa ada resep dokter. Harus disertai. Nah, ini banyak sekarang bermunculan Mbak Risti ya. Toko-toko atau kayak kedai lontong gitu, mereka juga nyambi jualan pil-pil koplo itu. Tapi tetap sudah ada razia kan, maksudnya sudah bekerja sama dengan BPOM atau karena itu maksudnya di Undang-Undang Kesehatan. Jadi yang menangani adalah BPOM atau Kepolisian Res Narkoba. Sudah banyak dirazia. Baik. Karena murah dan gampang didapat. Iya, betul. Gitu. Baik, nanti kita akan lanjut lagi nih sambil nunggu pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu. Tentunya nanti kita akan tanya bagaimana sih ciri-ciri kalau putra-putri di rumah atau mungkin teman kita sudah yang namanya atau sudah mulai mencoba-coba atau bahkan sudah terjerat narkoba agar kita bisa ikut mengantisipasinya. Setelah ini ya Kang Mas dan Mbak Yu tetap di Jateng Bicara. Akan tidak pada narkoba. Nah, sekarang kita mau tanya nih sama Mas Hafid nih, kalau tanda-tanda anak muda itu kan pasti bisa terdeteksi nih. Kira-kira tanda-tandanya seperti apa sih kalau anak ini udah mulai kenal narkoba nih, agar kita mungkin sebagai teman, sebagai tetangga atau sebagai keluarga itu bisa mencegahnya, paling tidak terjerumus jauh gitu. Iya, jadi Kang Mas dan Mbak Yu, pertanyaan Mbak Risti ini kan tidak bisa disamakan semua karena pemakai narkoba ini jenisnya berbeda-beda. Dulu memang ada yang membuat kurus badan, fisik itu narkotika yang dulu seperti jenis morfin, heroin, opium. Yang sekarang lagi marak nih kan narkotika golongan 1 kan sabu, ekstasi, ganja. Enggak merusak fisik tapi mental, otak yang dirusak. Seperti itu. Nah, rata-rata kalau tadi pertanyaan Mbak Siti itu ya kadang orangnya jarang mau bergaul dengan teman. Lebih tertutup gitu ya kan. Terus yang kedua orangnya introvert gitu atau? Ya, artinya tidak mau bergaul sama teman, dia murung tertutup, gitu tertutup, nggak mau kumpul sama teman-temannya, dia mau menyendiri, seperti itu. Yang kedua, kalau diajak ngomong ini sering berbohong. Orang pemakai narkoba ini rata-rata Mbak Risti, kalau bicara dia pintar berbohong dan lawan bicaranya itu diarahkan untuk seolah-olah dia yang benar. Saya pernah menemui ada anak yang pakai narkoba, orang tuanya itu malah diarahkan ikuti aturannya dia. Bahwa yang namanya pemakai kan direhab, diajak rehab nggak mau, ya kan. Akhirnya saya dimintain tolong, saya turun, mau nggak mau aku bilang sama bapaknya, Pak saya izin, saya akan menyampaikan demi kebaikan ini anak. Kalau enggak selamanya dia akan habis hidupnya untuk narkoba, ya kan, kesian. Dia punya masa depan. Saya kasih tahu, akhirnya dia mau aturan. Ngomong saya sekarang sudah direhabilitasi, seperti itu. Itu tadi tanda-tandanya ya. Nah, kenapa sih paling banyak incarannya itu adalah anak muda nih Mas Hafid? Kenapa tidak yang tua atau mungkin dewasa gitu? Tapi anak muda ini kan sebagai incaran bandar-bandar nih loh untuk beli narkoba, nih loh untuk pakai narkoba gitu. Ya. Makanya kenapa walaupun yang saya kasih tahu ya, narkoba kan tidak lihat jenis kelamin atau
usia ya. Orang tua banyak yang kena varis RM. Oh ya. Ya kan berapa kali keluar masuk penjara gara-gara kasus narkoba. Seperti itu. Artinya dia kan edik kecanduan. Nah, ini sasaran para pengedar bandar ini banyak anak-anak muda, Mbak. Karena apa? Anak muda ini kan banyak pergaulan, pergaulannya. Ingat, narkoba pasti ngajak teman. Ngajak teman. Makanya saya selalu mengatakan narkoba seperti virus. Kalau nggak di stop dia akan menjalar kemana-mana. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik. Makanya sasaran anak muda. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk boleh. Mas Hafid ya, dari Martono yang ada di Sambiroto. Saya ini gen milenial, Pak. Dulu waktu SMA saya melihat dan merasakan betul bagaimana maraknya penggunaan narkoba. Sampai Bang Haji aja bikin lagu Mira Santika. Apalagi saya ini dulu slanker, tapi sekarang saya merasa hype-nya itu nggak seheboh dulu. Malah menurut saya lebih ganas pinjol dan judol. Bener gitu atau saya kudet ya, Pak? Monggo. Iya. Jadi siapa tadi? Martono. Martono ya. Ya, Mas Martono. Jadi banyak kita temui remaja ya yang mereka ngefan sama artisnya, tapi sekarang udah sadar loh. Dulu setiap pementasan dia konsumsi dulu, ya kan ganja seperti itu. Sekarang alhamdulillah mereka sudah bersih, sudah tidak lagi memakai narkoba di setiap acara musik. Artinya kan sudah mendapat hidayah ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi Mas Martono, yang penting kita punya prinsip yang kuat. Prinsip yang kuat untuk tidak mau mengkonsumsi namanya narkoba. Narkoba ini kalau kita lihat ya narkotika ya, yang tadi saya sebutkan tuh sabu, ekstasi, ya, ganja seperti itu. Kalau ganja ini kan natural ya, banyak di Aceh, tapi karena penggunaannya over, makanya dilarang. Makanya kan pemakai narkoba dibilang penyalahguna karena menyalahgunakan. Apakah narkoba dilarang? Enggak juga. Orang sakit dikasih obat tidur, kasih penenang, ya, orang infus, itu kan atas kontrol dokter. Nah, makanya narkotika itu dilarang atau narkoba karena dia menyalahgunakan. Seperti itu. Jadi sekali lagi Mbak Risti, Mas Martono, kalian harus punya prinsip yang kuat, ya kan? Nah, tadi Mas Martono tidak mau pakai yang namanya narkoba. Tadi Mas Martono juga tanya gitu, katanya gimana? Sekarang tidak seheboh dulu gitu. Menurutnya sekarang lebih yang paling ganas itu bukan cuma kalau sekarang yang ganas itu pinjol dan judol, bukan narkoba lagi katanya gitu. Nah, ini benar atau tidak? Ya, kalau menurut saya musuh bangsa yang paling dahsyat masih narkoba. Masih narkoba. Judi online atau judi darat itu kan memang seperti orang narkoba maunya kecanduan, ya kan, kecanduan. Tapi ingat, dia yang dirusak hanya otaknya ya, untuk gimana caranya orang kepingin jadi dapat uang kaya dari judi, bahkan kan nggak mungkin, nonsen, Mbak. Karena kalau misalnya mau kaya ya yang nyediain judi itu yang main, ngapain dia orang lain, itu kan seperti itu. Tapi kalau narkoba itu udah merusak fisik, mental, ya enggak, dan maaf bisa lari sampai kematian. Judi nggak ada, orang main judi mati nggak ada. Kecuali bunuh diri ya. Bunuh diri. Kalau mikir banyak utang. Itu dia, baru bunuh diri. Iya, seperti itu. Baik, kita menuju ke Demak, ada Iksan. Waktu itu pernah dengar tetangga pakai narkoba, kemudian telah ditangkap oleh pihak berwajib, dan kemudian setelah keluar proses pidana, anak itu melakukan lagi untuk berikutnya. Dan kemudian setelah beberapa tahun anak itu memakai kembali dan ditangkap kembali oleh kepolisian. Kemudian berhasil keluar lagi dari pidana. Nah, hal yang kayak gini menurut saya bila diberikan hukuman akan terus berbuat lagi dan lagi karena kasihan orang tuanya. Harusnya seperti apa? Jadi gini, sesuai Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009, ini negara, Mbak. Jadi kalau pemakainya jenisnya apa dulu? Kalau sabu misalnya, narkotika itu di bawah 1 gram. Saya sudah menyampaikan surat ke Presiden, ke Kapolri, Kepala BNN, bahwa yang namanya pemakai direhabilitasi, bukan di penjara. Kalau bandar pengedar dia cari keuntungan dengan menjual barang haram tersebut, harus di penjara karena merusak. Pemakai itu saya katakan korban. Karena apa? Ajakan teman untuk memakai.
Jadi harusnya direhab. Kalau kasus demak saya nggak tahu dia pengedar atau pemakai. Oke. Ya kan? Nah, yang saya tadi contohnya itu Mbak Risti. Oke, dia kena kasus narkoba, dimasukkan penjara ya oleh pihak kepolisian ya. Keluar dia pakai lagi. Saya katakan pemakai narkoba walaupun direhab tidak ada jaminan dia sembuh. Sifatnya hanya memulihkan. Apabila orang itu kumpul pakai lagi, dia akan ikut. Makanya saya selalu mengingatkan orang yang nggak pernah pakai narkoba diajak temennya untuk pakai gratis, jangan. Karena susah Mbak Risti, kalau udah pakai zatnya udah kena. Artinya nanti kecanduan. Ini saya mengingatkan sekali dampak dari narkotika itu. Betul. Nah, tapi kan ini kan berarti otomatis kan bisa dibilang juga tugas Gram itu kan berat ya, Mas. Kita mencegah loh. Ya, kita mencegahnya. Nah, sejauh ini pendekatan apa nih yang atau sosialisasi atau mungkin terjun ke masyarakatnya seperti apa nih Gram agar bisa diterima? Kadang kan orang begitu, nggak maulah, mereka menutup diri tidak dan menolak. Nah, bagaimana nih yang dilakukan Gram? Iya, jadi kami sering mengadakan penyuluhan. Saya sudah minta izin Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah untuk kita diberi keleluasaan untuk memberi penyuluhan. Ya, kita sosial loh Mbak, tidak meminta pengurus Gram semuanya alhamdulillah punya kerjaan. Kita nggak cari untung di sini. Kita hanya mengingatkan anak bangsa untuk jauhi yang namanya narkoba. Karena merusak mental kamu. Seperti itu. Baik. Iya kan? Betul. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya, Fahmi yang ada di Jati. Saya tadi dengar rokok dan vape masuk dalam ranah konsen dari Gram. Itu bagaimana Pak? Sementara peredaran dan konsumsi rokok atau vape kan legal Pak. Ya oke. Jadi rokok atau vape itu kan rokok elektrik ya. Itu kan tadi saya katakan kan termasuk bahan adiktif lainnya. Pemakai rokok atau vape itu rata-rata mereka ketika mengonsumsi akan edik kecanduan. Memang tidak dilarang oleh negara, tetapi dampaknya kalau memakai terus-menerus apakah baik untuk kesehatan? Kami hanya bisa mengingatkan, nggak bisa melarang. Ingatkan, kalau udah ngerokok pelajar stop dong, ya kan, nggak usah mengonsumsi yang namanya atau merokok. Saya pernah temukan Mbak Risti di SMP daerah Ungaran, SMP loh, SMP itu ngerokok. Ya? Waduh. Saya ngerokok, saya kasih nasihat kepada mereka, bahkan mereka anak-anak siswa itu mengatakan itu karena orang tuanya merokok dia ikut-ikutan. Bahkan maaf bisa bergabung join loh. Waduh. Saya kasih tahu mereka orang tuanya, kalau you rokok, kalau kalian ngerokok jangan sampai anak-anak ikut. Karena yang tadi saya katakan, orang tua itu terutama bapak sebagai panutan. Anaknya ikut-ikutan. Kalau dari SD SMP dia tahu rokok, nanti gimana kalau SMA sampai kuliah bisa merasakan narkotika yang lain seperti itu. Ya harapan saya hanya mengingatkan stop rokok lah, gitu loh. Buat apa kita membakar uang untuk hal-hal yang tidak benar. Nah kalau tantangan nih Pak dari Gram sendiri nih Mas Sapit, ketika terjun di lapangan dari tahun 99 ya sampai dengan sekarang kan pasti tantangannya berbeda-beda. Nah kalau tahun sekarang ini apalagi generasinya yang dihadapi juga berbeda, nah itu apa sih? Ya jadi Mbak Risti, Kang Mas dan Mbak Yu mendekatkan kami penyuluhan seperti itu. Kadang kan yang tadi Mbak Risti ngomong, kadang orang mendengarin boring ya. Nah kita kasih kegiatan tambahan seperti ada acaranya lomba nyanyi, lomba musik. Ini di Gerobokan kita mau buat nih. Saya kan Gram Jawa Tengah sudah terbentuk ada 7 ya Mbak ya. DPC Gram Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kudus, Gerobokan dan Blora. 7 Mbak. Nah itu Kabupaten Gerobokan tadi laporan ke kami, mereka mau membuat kegiatan musik tanpa narkoba. Jadi kita kasih penjelasan seperti itu. Event-event kita menyisipkan untuk jauhi narkoba, prestasi tanpa narkoba, sehat tanpa narkoba.
Ya seperti itu. Oke. Ya kan. Jadi memang menyesuaikan dengan generasinya ya. Oh, masuknya kalau sekarang ini lebih ke anak muda musik gitu. Jadi masuk lewat situ seperti itu. Jadi memang mengikuti zaman ya Mas Hafid ya. Oke. Total anggota berapa sih sekarang kalau boleh tahu sudah dari Geram ini Mas Hafid, dan apakah memang harus yang anak muda juga adakah di dalamnya ikut dalam gerakan ini? Jadi kalau bicara anggota banyak, tapi kalau pengurus ya, pengurus kita terbatas Mbak Risti 12. Oh, 12. Ada yang lawyer, ada ibu rumah tangga, ada kontraktor, ada notaris. Saya terima semua, mau muslim non muslim saya terima. Karena itu tadi narkoba tidak melihat suku, etnis, bangsa, agama, usia. Ayo saya ajak mereka untuk ikut memikirkan bangsa ini, khususnya generasi muda, jangan sampai mereka terkena pengaruh narkoba. Oke. Jadi itu terbuka ya, kalau misalkan anak muda nih ada, aduh kita ikutan dong Geram boleh ya. Siap, kita langsung terima. Daftar nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Instagramnya ada nggak nih Geram? Ada. Oh ada. Di Geram JTG ya. Oke, Geram JTG tuh kalau misalkan Kang Mas dan Mbak Yu atau Kang Bapak Ibu semuanya pengen follow ya, karena nanti di situ banyak sekali aktivitas kegiatan yang bisa terlihat ya. Betul. Di sana. Baik, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kita akan nanti jawab lagi nih. Kita akan istirahat sebentar nih Kang Mas dan Mbak Yu, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara. Jateng dari mana saja Kang Mas dan Mbak Yu masih di Jateng Bicara, dan kita akan langsung menjawab pertanyaan ya sebelum waktunya nanti habis nih Kang Mas dan Mbak Yu. Yang berikutnya ada Hilal di Ungaran. Bapak atau Ibu, di era sekarang ini kan godaan buat anak muda tuh banyak banget. Nggak cuma narkoba, tapi juga hal-hal lain yang bikin mereka lalai sama masa depan. Nah, menurut Bapak, kegiatan positif apa yang bisa jadi alternatif nih biar energi anak muda ini bisa tersalurkan ke hal-hal yang bermanfaat? Ya, yang saya katakan awal tadi Mbak Risti, Kang Mas dan Mbak Yu, banyak orang berkreatif tanpa harus menggunakan narkoba. Misalnya kreatif di bidang prestasi di bidang olahraga, yang senang bola, yang senang futsal, yang senang bulu tangkis, apapun olahraga, ayo. Karena salah satu cara untuk anak muda biar berprestasi, menjauhi teman-temannya yang banyak narkoba. Atau di seni kan banyak. Betul. Ada seni modeling, seni lukis, seni acting, seni acting, seni lukis, suara, ya kan, tari, buat kelompok musik atau tari. Itu hal-hal yang membuat para remaja untuk untuk jauhi yang namanya narkoba. Dan dia bisa, ya kalau nggak ada prestasi pun minimal dia ada kegiatan yang positif. Betul. Seperti itu ya, Hilal yang ada di Ungaran. Fahri Wonogiri, saya pernah nih ngerasain sendiri kalau lagi kumpul sama teman dan ada yang ngajak ke arah negatif, rasanya sulit nolak sendirian. Nah, menurut Bapak, apa yang bisa bikin anak muda ini lebih kompak nih buat saling jaga biar nggak jatuh ke hal-hal yang seperti di atas? Sekali lagi anak-anak muda, generasi muda ini kan senangnya mencoba-coba, Mbak Risti. Dia iseng, pingin nyoba-nyoba. Ini apa? Dilarang apa sih? Seperti itu. Padahal kalau sudah nyoba, susah untuk bisa menjauhin. Nah, itu kalau bisa dari anak-anak muda harusnya kumpul dengan, kan happy tidak harus pakai narkoba. Iya, betul. Ngopi, ya kan, ngobrol, gitar-gitaran. Ya kan, tidak harus dengan pakai narkoba atau miras lah, seperti itu. Dan yang penting harus mempunyai prinsip yang kuat untuk katakan tidak pada narkoba. Itu Mbak Rizky. Aku dari SMP Mbak, jujur, teman-teman saya semuanya dulu yang ngoplo, yang zaman dulu masih marak namanya ekstasi. Saya nggak ikut-ikutan, karena apa? Saya punya prinsip kuat bahwa saya kumpul sama kamu sebagai teman, tapi tidak harus ngikutin gaya hidup kamu memakai narkoba. Saya nggak tahu dulu, apalagi dulu masih bebas seperti itu. Tapi saya punya prinsip kuat pada waktu itu, tidak mau kumpul. Ya bersyukur sampai sekarang, apalagi ada undang-undangnya lebih diperkuat, saya tidak nyoba hal-hal seperti itu. Dan teman-teman saya yang dulu Mbak Risti, yang jelas memakai, sekarang sudah ada yang jadi imam masjid, ada yang pendeta, bener loh, jenggot-jenggot semua. Saya bilang, dulu kan you memakai, sekarang kok bisa sadar ini karena apa, rehab? Enggak, karena saya ada kemauan keras untuk tidak memakai narkoba. Saya
kumpul teman-teman yang make, kalau ada yang mukul make saya jauhi, tidak mau kumpul lagi. Memang caranya seperti itu Mbak Rizky. Jadi kita harus punya prinsip yang kuat untuk tidak memakai narkoba. Itu kuncinya. Kita harus punya prinsip keteguhan seperti itu. Berikutnya ada Lukman dari Kendal. Bagaimana Pak strategi yang diterapkan oleh Geram selain sosialisasi untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di tingkat komunitas ya? Karena kadang metode yang konservatif bisa dikelabui orang-orang yang mereka notabene-nya punya sistem penyebaran teknologi yang canggih, terutama kepada orang yang terlahir dalam kondisi tidak baik akan dapat dipengaruhi katanya gitu. Oke, jadi Geram sekali lagi penyuluhan khusus masalah pencegahan narkoba. Kita bukan berantas ya, ada pengedar bandar, kampung kita pegang, enggak. Itu adalah ranah kepolisian dan BNN. Kita hanya bisa kalau mengetahui melaporkan. Seperti itu. Jadi pertanyaan tadi Mbak Risti, ya sekali lagi harus kita yang saya katakan tadi harus punya prinsip yang kuat, ya. Yang tadi saya katakan narkoba ini sudah penyebarannya sekarang lewat gadget, lewat IT ya. Kita harus mawas diri, jangan sampai ikut-ikutan. Seperti itu Mbak. Harus punya prinsip yang kuat, yang nggak benar udah jauhin. Ingat, kepolisian dalam ini tahu loh kalau kita berurusan dengan yang namanya narkotika. Ya, banyak kita temukan Mbak Risti di luar itu mereka menganggap adalah jebakan Batman. Jadi temennya beli, dia hanya ikut ngantarkan, bonceng motor di belakang, ketika digerebek dia ikut kena. Nah seperti itu harus dikurangin karena undang-undangnya jelas. Kalau kita mengetahui atau tahu kita diam, kita bisa kena. Jadi lebih baik kalau teman-teman seperti itu sudah kita kasih tahu nggak mau, kita jauhin daripada kita ikut-ikutan. Nanti kalau urusan polisi kan kesian keluarganya. Ya kan, udah buang waktu, buang biaya untuk kesana kesini ya kan. Nah itu lebih baik, saran saya nggak usah kumpulin teman-teman seperti itu. Baik, Bobby yang ada di Kudus, kami sebagai warga kecil merasa sangat khawatir dengan maraknya narkoba yang seolah-olah semakin mudah masuk ke lingkungan sekitar. Bukannya berkurang, justru semakin sering terdengar kasus penangkapan. Sebenarnya apa yang salah? Apakah pengawasan masih longgar atau memang ada yang sengaja membiarkan katanya? Ya itu tadi Mbak Risti, Kang Mas dan Mbak Yu, ayo kita mawas diri, ya kan, harus punya prinsip yang kuat, ya. Teman-temannya kalau pakai narkoba kita jauhi. Yang penting diri kita sama keluarga lindungin lah dari bahaya narkoba. Kita nggak usah ngurusin di atas jenderal A, jenderal B itu kok kasus narkoba kok dibibin. Udahlah itu urusan negara, hukum. Biarin. Ya. Yang penting diri kita, keluarga kita jauhi namanya narkoba. Kita bisa badan sehat, ya kan, berkreatif tanpa harus narkoba. Ngapain yang ngurusin kayak gitu? Diri kita dan keluarga itu lindungin aja. Makanya saya selalu mengatakan, Geram punya moto, jaga diri Anda dan keluarga dari bahaya narkoba. Ini penting, karena kalau sudah berurusan dengan narkoba, sudah kecanduan berat untuk melepaskan. Udah diri kita dipikirkan lah. Gitu. Jangan mikirin yang lain ya, selamatkan diri kita aja. Nah saya juga penasaran nih sama Mas Hafid ya, tentunya sebagai ketua Geram nih, sebenarnya apa sih harapan tentunya untuk masa depan anak muda Indonesia agar mereka bisa jauh dari narkoba? Ya, jadi pertama yang saya katakan tadi, agama. Agama ini sebagai pilar, sebagai penyangga pedoman hidup kita Mbak, dari dunia sampai akhirat. Sudah jelas saya katakan tadi, di setiap agama atau semua agama melarang orang berurusan dengan yang namanya narkoba, karena zatnya memabukkan, ya. Jadi dilarang. Itu agama yang kuat. Nggak ada agama apapun orang untuk suruh pakai narkoba untuk hal-hal yang tidak benar, nggak ada. Perkuat agama. Kedua, yaitu tadi lingkungan khususnya keluarga, anak-anak muda, ayo patuhi yang namanya nasihat orang tua. Apapun, nggak mungkin ada orang tua nyuruh kamu jadi penjual narkoba, kamu pakai, nggak mungkin. Dia pasti arahkan yang halal, yang positif. Kedua, ingat masa depan dan cita-cita untuk generasi muda. Kalian kan punya masa depan dan cita-cita. Ayo kita gapai tanpa harus dirusak dengan namanya narkoba.
karena sayang, kasihan seperti itu ya kan. Berikutnya fokus hal-hal yang positif. Ya, jangan ikut-ikutan temennya pakai pergaulan, pakai narkoba, bergaul, nyoba nggak usah, jauhin seperti itu. Dan yang terakhir, jangan nyoba sedikit pun ajakan temen walau gratis secuil untuk pakai yang namanya narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Itu yang paling penting ya. Iya, betul. Seperti itu. Baik, karena juga waktunya ini sudah tidak banyak nih, Mas Hafid, nggak kerasa ya ini ya. Gitu ya. Oke, mungkin boleh closing statement nih disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan siaran radio kita dan juga live YouTube kita. Monggo, silakan. Oke, saya langsung ngomongkan ya. Oleh Kang Mas dan Mbak Yu yang ada semua yang dengerin di Jateng Radio, saya selaku Ketua Yayasan Penggiat Anti Narkoba Gerakan Rakyat Anti Madat atau Geram Jawa Tengah mengingatkan agar Kang Mas dan Mbak Yu dimanapun berada, ayo fokus pada hal-hal yang positif ya. Jangan nyoba-nyoba yang namanya narkoba, karena narkoba dilarang oleh negara dan juga agama. Apabila kita berurusan dengan narkoba, waktu dan biaya kita tersita untuk itu. Ingat, artis aja, selebriti banyak terkena, uangnya ratusan juta habis, ya kan, untuk narkoba. Apalagi kita rakyat biasa, rakyat yang punya agama, jangan ikut-ikutan pakai hal-hal gitu. Fokus hal-hal yang positif, jauhi narkoba, dan katakan tidak pada narkoba. Oke, luar biasa. Katakan tidak pada narkoba ya. Jadi kita harus bisa mengatakan tidak pada narkoba, dan kalau misalkan lingkungan kita terasa ini sudah memakai atau membahayakan, lebih baik kita menjauh seperti itu ya. Agar tidak maksudnya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, itu Mbak Rizky. Tapi yang ingat tadi ya, Kang Mas dan Mbak Yu, yang penting kalau yang pakai narkoba segera untuk rehab. Di tempat rehab BNN Jawa Tengah itu gratis ya, rehab jalan atau mungkin rehab inap di tempat swasta ada. Yang kadung udah make, jangan didiamkan, karena narkoba sekali lagi pemakai loh, bukan aib. Semua bisa terkena karena pengaruh yang salah. Kedua, berani lapor. Apabila di sekeliling kita lingkungan ada yang hal-hal yang nggak benar, kita harus melaporkan, jangan didiamkan. Ingat, narkoba seperti virus, kalau nggak di stop akan menjalar kemana-mana. Harus berani lapor, seperti itu. Jadi berani lapor, berani rehab, ya, itu yang penting. Betul. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Hafid sudah memberikan edukasi tentunya untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Semoga ini bermanfaat ya. Kalaupun nanti terlambat mendengarkan siaran radio kita, nanti kita akan posting permanen di YouTube, jadi informasinya bisa langsung didapatkan di sana. Nah, kita tunggu kedatangan nanti berikutnya dengan tema yang menarik lagi. Dan kalau begitu saya Risti beserta Mas Hafid undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang.